Hai, ketemu lagi di channel Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Ini perjalanan kami dari Bali menuju Lombok sampai Sumbawa. Perjalanan ini adalah bagian dari road trip Depok menuju Labuan Bajo. Ada harapan. Pelan-pelan kan. Satu malam camping di Danau Tamblingan di Bali, siang ini kami menuju Pelabuhan Padangbai. Jalur yang kami tempuh melalui Danau Beratan di Bedugul, terus ke arah selatan. Di tengah jalan, kami mampir ke bengkel. Knalpot si Bugi, lendinya Om Novem patah, jadi harus jelas dulu. Selesai ngeberesin knalpot si Bugi, perjalanan lanjut. Melewati kawasan Sukawati, Gianyar, sambung rute menyisir pantai. Ngaben. Sekitar jam 8 malam, sampailah di Padangbai. Di parkiran pelabuhan, sudah menunggu Om Aji, rekan dari Bali Land Rover Owner. Pertemuan yang menambah solid pertemanan. Sebelumnya, lebih banyak ketemu online. Gak lama ketemuan, kami segera pamit untuk beli tiket, sekalian antre naik kapal. Antriannya mana kagak diarahin ini. Ini kita disuruh belok tapi nggak tahu ngantri di mana. Yaudah kita jalan. Ya udah sampai di Padang. Bye. Sini gitu? Oke, baiklah. Sampai di Padang, bye. Menunggu kapal yang akan membawa kita ke Lombok. Dan ini dia suasana di dalam kabin seperti kapal pecah. Oh iya jelas. Simulasi kapal kan. Ini jadi kayak kapal pembawa bantuan logistik. Udah siap-siap mau nyebrang kita? Iya dong. Iya. Apa persiapannya? Nggak tahu, cuma jaket. Jaket dan minum. Itu apa tuh? Sarung bantal. Iya. Ya Allah. Copot sama adek. Bantalnya disarungin lagi. Jangan malu-maluin dong. Ya itu dia sarung bantal kemana? Bantalnya kemana? Itu bantalnya. Pasang dulu ya. Ya. Mana STNK? Udah minum kan? Udah minum? Iya. Udah. Udah Tadi minum antimo? Tadi papa bilang STNK-nya mana? Jawabnya malah itu. Mau ke Lombok. 1 jam lagi ya.
Itu ngeles itu papa itu. Otaknya loading. Ini besok-besok kalau nggak bawa STNK ditanya STNK-nya mana? Jawabannya mau ke Lombok. Untung bukan mau ke Jonggol. Jadi cerita sedikit soal rapid test. Rapid antigen yang dibutuhkan untuk penyeberangan, baik penyeberangan dari Jawa menuju Bali maupun dari Bali menuju Lombok. Di Pelabuhan Gilimanuk kita juga harus nyiapin rapid antigen. Kemudian di sini dari Pelabuhan Padangbayi ke mau ke Lembar nanti juga, jadi sebelum masuk kita beli tiketnya itu kita udah harus ngasih surat rapid antigen. Rapid antigen itu sebenarnya cuma dibutuhkan buat orang dewasa, anak-anak di bawah 12 tahun nggak perlu melampirkan surat rapid antigen. Tapi waktu itu sih kita tetap lampirin. Sekarang kita tetap lampirin karena waktu itu kita tes sekalian apakah kita memang benar-benar aman dari virus COVID-19. Jangan sampai kan kita jalan-jalan tapi bawa virus kemana-mana, makanya anak-anak juga kita tes sekalian. Tapi setengah 11 malam kami baru bisa nyebrang. Lumayan nunggunya, karena kapal sebelumnya penuh dan kami udah nggak bisa masuk. Ya? Oh ya. Maju lagi. Abangnya nggak bisa keluar. Penyeberangan dari Pelabuhan Padangbayi di Bali sampai Pelabuhan Lembar di Lombok memakan waktu sekitar 6 jam. Lumayan lama. Maunya sih langsung tidur begitu sampai di atas kapal. Tapi sebelum kapal jalan, ternyata masih ada pengamen yang membawakan lagu-lagu nostalgia. Heran juga sih, ini para pengamen kelahiran tahun berapa sebenarnya? Lagu orang tua semua yang dinyanyikan mereka. Sekitar jam 4 pagi, kapal mulai merapat ke Pelabuhan Lembar, Lombok.
Akhirnya kita di Lombok. Yeay. Jam berapa nih? Setengah 5 pagi, subuh-subuh. Kami mengarahkan kendaraan langsung ke Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat yang terletak di pulau ini. Rencananya mau salat subuh di Masjid Islamic Center. Nama masjidnya sendiri adalah Hubul Waton. Tahun 2020, masjid ini disebut sebagai Islamic Center Teladan. Ia menjadi salah satu masjid terbaik nasional. Bangunan masjid cukup besar dan terdiri dari 4 lantai. Masjid Islamic Center Mataram bisa menampung hingga 15.000 jemaah. Namun, di musim pandemi saat kami berkunjung ke sana, jemaah yang masuk memang dibatasi. Yang diriwayatkan oleh Ubadah bahwa ketika Rasul menyatakan Saat matahari mulai terang, kami meninggalkan masjid. Cidomo. Ini pagi-pagi di kota Mataram. Tuh masih ada Cidomo. Ya, kita mau deh. Tuh kuda itu Cidomo namanya. Ini Cidomo nih. Kota Mataram juga mulai ramai. Pasar tradisional penuh sama pengunjung. Mungkin karena ini hari Sabtu. Pasar apa ini, Pak? Memang cari ikan ya? Pasar ikan ini. Di Lombok kami tidak berencana untuk menginap, sebab sudah pernah singgah ke pulau ini sebelumnya. Mengejar Sumbawa dan Flores yang belum pernah kami injak bersama anak, Lombok hanya akan jadi perlintasan saja. Dari kota Mataram, tujuannya adalah ke Pelabuhan Kayangan, penghubung jalur laut antara Pulau Lombok dengan Sumbawa. Mestinya sih bisa lebih cepat kalau lewat jalur tengah pulau. Tuh Pak, masuk dari pinggir-pinggir situ tuh, Pak. Tapi kami memilih jalur wisata lewat Senggigi, Bayan, Sembalun, baru nanti ke pelabuhan. Biar nggak menginap, keindahan Lombok jangan sampai kelewat. Di Senggigi View kami berhenti sebentar. Pemandangan matahari pagi dari tempat ini terlalu bagus untuk sekedar lewatkan. Sejenak mengambil kamera, merekam jejak Rudens dan Yugi, Land Rover klasik yang berjasa mengantar kami hingga ke sini. Tadinya sih mau piknik di tepi pantai. Sayangnya nggak ketemu tempat yang serak di hati. Mbak, kanan, Mbak, kanan.
akhirnya malah istirahat di Bukit Malimbu. Salah satu spot yang memiliki pemandangan indah ke arah laut. Sudah waktunya sarapan. Di sini ada warung kecil yang menyediakan ikan bakar pagi-pagi. Om Novem yang pesan ikan bakar. Sementara saya dan anak-anak merasa terlalu berat pagi-pagi makan ikan pakai nasi. Akhirnya kami bertiga memesan Indomie dan Poki. Kembali menyusuri jalan, kami sangat menikmati suasana perjalanan di Lombok. Jalan mulus beraspal menghubungkan keindahan bukit dan pantai. Oh, cakep banget. Deketin, Pak. Apa? Deketin. Sekarang udah hari ke-5 road trip ke Labuan Bajo. Kita sekarang tulang. Di hari ini Ulang. gimana nih? Ini di gimana? Udah woi. Woi. Nah, sekarang kita udah hari ke-5 road trip ke Labuan Bajo. Kita lagi di Lombok. Lombok. Iya, udah nyampe Lombok. Kanvasnya dibuka soalnya biar bisa lihat pemandangan pantai. Udah. Mantap. Udah gitu doang. Dan kita udah punya AC sekarang. Udah. Woi, udah. Nah, sekarang
meter bawah deh. Ada yang setengah mau nambah. Semakin siang, matahari Lombok mulai terasa sangar. Bulan Desember waktu itu. Tapi cuaca luar biasa panas. Cari yang jual es kelapa di pinggir jalan, nggak ketemu. Akhirnya sempat ngadem sebentar di bawah pohon sambil menunggu mobil Om Novel menyusul. Kalau nggak ada tukang kelapa, warung aja lah pinggir jalan mah yang adem. Itu adem tuh kayaknya. Perlahan kami mulai meninggalkan kawasan pantai menuju Bayan. Terima kasih ya. Bukan Bayan ya. Ada masjid tua di sana. Kami ingin Keano dan Lana tahu sejarahnya. Masjid Bayan Belek adalah masjid pertama di Pulau Lombok. Masjid kuno ini berdiri sejak abad ke-17. Kecamatan Bayan adalah salah satu gerbang masuknya Islam di Lombok dan masjid ini menjadi saksinya. Sekarang, Lombok terkenal dengan nama Pulau dengan 1000 masjid. Karena itulah, Masjid Bayan Belek kini menjadi situs bersejarah. Bangunan masjid yang berdinding bambu dan beratap rubia tak lagi berfungsi sebagai masjid. Ia hanya dibuka saat hari raya keagamaan, sebagai bagian dari tradisi lokal. Warga sekitar situs bersejarah ini sudah punya masjid lain. Dan belum lama dari saat kami singgah, mereka mendirikan TPA untuk anak-anak. Dari ceritanya, masih banyak sekali kebutuhan yang kurang. Pas banget, di perjalanan ini kami juga berniat menyalurkan bantuan berupa buku Iqra, Al-Quran, dan mukena yang sudah kami bawa sejak dari Depok. Mumpung sudah dekat, kami juga mengunjungi Desa Adat Senaru. Di sini, Lana dan Keano bisa melihat kehidupan suku Sasak, suku asli Pulau Lombok. Di desa adat ini rumah-rumah masih dipertahankan dengan bentuk tradisionalnya. Melanjutkan perjalanan di Sembalun, kami istirahat, makan, dan ngopi di Cafe Balenta namanya. Sekalian numpang mandi juga. Cukup lama di kafe ini. Tapi sayang, video selama di Cafe Balenta dan di Sembalun hilang. Gak tahu kenapa. Terhalang sama kardus, ini jelek banget nih Indomie ayam bawang. Makanan. Keren banget gila, Taps. Pemandangan sangat indah. Hayu bisa, hayu maju, hayu. Itulah dari kabut. Swing, juling. Tunggu Pak, bentar Pak. Di Sembalun, hujan mulai deras. Kabut juga ikut turun. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Oh, Mbak ingat Harry Potter. Sama ini Goosebumps. Monyet kedinginan. Gak kelihatan monyetnya, percuma banget. Videoin kabut, aku heran. Wih deh, keren. Muncul dari kabut. Melewati hutan dengan jalan dan cuaca seperti ini, kami harus ekstra hati-hati. Jalan Raya Sembalun Lawang terhubung langsung dengan Jalan Wisata Gunung Rinjani. Rutenya membelah perbukitan. Setidaknya begini ya dia. Gak kabut doang tadi. Mestinya kalau cuaca cerah, ada sejumlah spot di mana kita bisa melihat gagahnya Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Keindahan Rinjani mengundang banyak turis mancanegara untuk mendakinya.
Gunung ini pula yang menjadi salah satu daya tarik utama Pulau Lombok. Kita diselimuti kabut. Wow. Oh, kabut semua putih dong pemandangan dan ada pemandangan lihat. Aku nyalain. Hah? Gelap banget ini, nggak kelihatan apa-apaan. Sayangnya, hampir nggak ada kesempatan melihat Rinjani di tengah situasi seperti ini. Hidup. Waduh. Dia mau kejengkang, tolong. Tonton aja. Cuaca baru agak cerah setelah kami meninggalkan kawasan Sembalun. Begitu lah. Dulu kita juga gitu ya. Tuh, kok Dari videonya juga. mana? Pelabuhan Kayangan semakin dekat. Ini pelabuhan utama yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Kedua pulau ini masih termasuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, itu pelabuhan. Kami tiba di pelabuhan menjelang maghrib. Pelabuhan sepi, nggak banyak kendaraan yang antre. Dua anak, dua dewasa. Di sini nggak ada pemeriksaan berkas swab antigen, seperti di pelabuhan-pelabuhan yang kami lewati sebelumnya. Diperiksa. Ada rapid-rapidan gitu. Hah? Ada rapid. Karena sepi, perjalanan masuk ke kapal lancar terkendali. Ya.
kapalnya juga sepi, nggak banyak penumpangnya. Penyeberangan Lombok Sumbawa dari Pelabuhan Kayangan ke Pototano beroperasi 24 jam. Lama perjalanannya sekitar 1,5 jam. Selanjutnya Jembun, masih bersama Jembun. Dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Tempat ingin sudahi sampai di sini. Waktu menunjukkan sekitar jam 8:30 malam ketika Ludens menjejakkan rodanya di Pulau Sumbawa. Pulau yang namanya masih asing buat Keanu. Selamat datang di Sumbawa. Akhirnya Yes. ada. Yeay. Pertama kali ke Sumbawa. Mama juga ini pertama kali ke Pertama Sumbawa. kali ke Sumbawa langsung naik Land Rover. Iya dong. Yeay. Hah? Ya ya boleh. Wow. Wah, ini dia muka-muka anak Sumbawa. Udah kebayang belum di Sumbawa mau kemana? Nggak tahu sama sekali Sumbawa. Aku gak tahu nama tempat di Sumbawa. Kali aku aja baru tahu Sumbawa pas papa bilang mau ke Labuan Bajo. Parah banget. Jadi dia baru tahu ada pulau namanya Sumbawa. Iya. Nggak jadi PS hanya. Aku belum sampai situ. Iya juga sih. Ya udah nanti abis ini belajar ya di Sumbawa ada apa aja ya. Oke. Oke. Sambil Oh ternyata ada Alfamart. dekat Aja ternyata. sama Aja. sama Kemarin juga. Jangan-jangan ini ternyata di Depok. Depok. Oh ya. Pelabuhan Pototano. Aku kira Potato. Pototano. Apa nama pelabuhannya? Oh iya Pototano, Pelabuhan Pototano. Aku kira Potato. Apa Ini nama dia pelabuhannya? Alfamart. Dan itu dia Indomaret. Petualangan kami di Sumbawa bakal segera dimulai, bahkan dari malam ini. Rencana kami mau camping di Bukit Mantar, salah satu bukit favorit di Sumbawa. Saksikan terus perjalanannya di channel Ajak Anak. Wassalamualaikum.